Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur saya Aldila Farah Elmira bisa menemani Anda kembali dalam program prestasi. Kali ini program prestasi bersama SMP IT MTA Karanganyar terkait PPDB dan juga mengenal lebih dekat prestasi-prestasi yang ada di SMP IT MTA Karanganyar. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung bergabung bersama kami nanti di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini nampaknya ya. Baik, nah bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih kepada pemirsa ya. Di samping kiri saya ini ada Dek siapa? Minatun Munawarah. Minatun Munawaroh. Panggilannya Dek? Mina. Dek Mina. Dek Mina kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Itu berarti kelas 2 ya kalau SMP ya. Baik, Dek Mina. Kemudian dari Ibu Guru? Ya, saya Siti Rohana, pengampu mapel PAI di SMP IT MTA Karanganyar. Bu Siti Rohana, guru PAI. Ya, betul. Sudah lama jadi guru PAI di Karanganyar? Alhamdulillah dari tahun 2016. Masya Allah, dari 2016 sampai saat ini ya masih istiqomah. Itu guru PAI terus nih ya? Nggih. Dan saat ini diamanahi sebagai koordinator TSL atau tim sukses lomba. Tim sukses lomba. Nggih. Nah, yang terakhir nih ada Dek siapa? Nugroho Panggah Puspito. Nugroho Panggah Puspito. Panggilannya siapa? Panggah. Panggah. Dek Panggah kelas berapa? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. Berarti satu tingkatnya ya, lebih jauh dari Dek Mina. Nah, kita di sini akan berdiskusi ya terkait prestasi-prestasi apa saja yang ada di SMP IT MTA Karanganyar. Namun sebelum itu kita akan mengulik sedikit terkait PPDB. Nah, ini ke Bu Siti dulu ya. Terkait PPDB ini ada informasi apa saja yang bisa diberikan kepada pemirsa? Baik, terima kasih. Untuk PPDB SMP IT MTA Karanganyar tahun 2022-2023 maksud saya 2023-2024 ini sudah terlaksana PPDB Inden. Alhamdulillah sudah menerima kurang lebih 100 calon siswa baru dan saat ini masih dibuka gelombang 1 yang dimulai tanggal 24 Oktober sampai 23 Desember tahun 2002 nanti. Paling akhir 23 Desember ini gelombang 1 gitu ya? Iya. Sementara di gelombang 1 ini sudah berapa tadi Mbak? 100 berapa? 107. 107. Iya. Ya. Kemudian untuk gelombang keduanya ini akan dilaksanakan kapan? Ini saat ini masih gelombang 1. Jadi yang 107 kemarin untuk Inden gitu. Kemudian untuk persyaratannya apa saja? Untuk syarat pendaftarannya yang pertama uang pendaftaran 150.000, kemudian mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran dan KK masing-masing 2 lembar, kemudian fotokopi rapor kelas 5 semester 1 dan 2, kemudian pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 4 lembar, kemudian mengikuti atau lolos observasi atau seleksi, wawancara orang tua dan wali, kemudian daftar ulang serta menyelesaikan administrasi. Itu tadi persyaratannya. Dari beberapa persyaratan itu kan salah satunya juga ada observasi atau seleksi. Nah ini seleksinya itu berdasarkan apa sih? Ini nanti ada seleksi tahsin dan juga tahfidz, kemudian wawancara peserta didik terkait sikap, perilaku dan ibadahnya seperti itu. Jadi yang itu yang menentukan juga ya, yang paling utama ini. Iya tentunya. Baik. Nah, kemudian apakah ada perbedaan PPDB di tahun ini dengan tahun sebelumnya? Mungkin dari segi penerimaan jumlahnya. Untuk penerimaan siswa baru ini kurang lebih sama, 4 kelas dengan jumlah siswa 128, 32 kali 4 nanten. 4 kelas ini ya? Iya. Baik. Nah, kemudian ketika PPDB ini dilaksanakan, akan ditutupnya gimana? Sewaktu-waktu ditutup atau kalau sudah memenuhi kuota tentunya segera 4 kelas tadi ya. Karena memang terbatas di itu saja
128. Kalau terkait program-program unggulan di SMP ITMTA sendiri ini apa saja, Mbak? Program unggulan di SMP ITMTA Karanganyar saat ini yaitu program tahsin dan juga tahfidz. Program tahsin dan juga tahfidz. Iya. Tahsin dan juga tahfidz ini biasanya ini memang masuk dalam kurikulum atau masuknya ke kurikuler gitu, ekstra? Masuk di kurikulum ada, kemudian jam tambahan juga ada untuk yang jadi lengkap gitu di ya. program intensif, program tahfidz intensif itu dengan apa ya, targetnya itu lebih dari yang masuk di kurikulum gitu. Jadi kalau yang unggulan reguler itu 3 juz selama kelas 7, 8, 9. Adapun untuk program tahfidz intensif itu kurang lebih 10 juz gitu targetnya. Ya, bedanya seperti itu. Kalau yang reguler tadi ya, yang Iya. 3 juz ini berarti targetnya setiap setahun ini 1 1 juz gitu ya. ya. Nah, ini Dek Panggah juga sama Dek Mina juga itu ya, ikut ya. Ini yang program apa? Intensif atau Ikut program intensif. intensif? Sekarang Iya. sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah 5 juz. Masya Allah, sudah 5 juz ya, dan ini kelas 3 Iya. saat ini ya, Mas 3. Ini akan dilanjutkan terus ya, Iya. tentunya tidak berhenti saja di SMP gitu ya, Dek Iya. ya. Kalau Dek Mina? Alhamdulillah 3 juz. 3 juz, Insya Allah. Nah, kemudian untuk yang ini Mbak, persyaratan masuk di SMP tadi, apakah ini untuk anak-anak umum atau hanya warga-warga dari Majelis Tafsir Al-Quran saja atau bagaimana? Di SMP ITMTA Karanganyar ini menerima baik warga maupun dari umum nggih. Jadi walaupun belum ikut kajian MTA, kami tetap menerima. Baik, bisa umum dan asalkan memenuhi syarat-syarat Iya. yang disebutkan tadi ya. Iya. Dan salah satunya ada wawancaranya gitu Iya, ya. wawancara juga wali dan tes juga seleksi calon tahsinnya. Iya. Baik, nah, dan kita beralih ke prestasi nih. Sejauh ini apa saja prestasi-prestasi yang sudah diraih di SMP ITMTA Iya. Karanganyar? Ini saya sampaikan yang 2 bulan terakhir saja gitu ya. Nah, kemarin mengikuti SISF SMA MTA Surakarta. Ini juara 1 khitobah putri dan juara 2 khitobah putra. Kemudian kemarin ini Mas Panggah dan juga Mbak Mina ini juara 1 tartil putra di MAPSI Kabupaten Karanganyar dan juara 1 tahfidz putri di lomba MAPSI tingkat Kabupaten Karanganyar. Kemudian kemarin dalam menyemarakkan Semarak Bulan Bahasa, juara 1 dan 2 cipta dan baca puisi di SMA MTA Surakarta juga. Juara 3 mengulas buku di Semarak Bulan Bahasa SMA MTA Surakarta. Kemudian kemarin dalam rangka Milad SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, alhamdulillah juga bisa juara 1 dan 2 lomba dai, kemudian juara 3 lomba tahfidz. Terakhir kali kemarin tanggal 19 November, alhamdulillah dari siswi SMP ITMTA Karanganyar berhasil meraih juara 2 lomba storytelling di acara Diponegoro English Festival di SMP Islam Diponegoro Surakarta. Ini tingkat Karisidenan Surakarta. Nah, biasanya ini beragam gitu Iya. ya, prestasinya ada banyak Terus sekali. kemarin alhamdulillah juga berhasil meraih juara 1 pertandingan antar santri Yayasan SMA MTA. Ini pertandingan Yayasan MTA sepak nggih. bola. Iya, pertandingan Apa? sepak bola kemarin tingkat menengah. Jadi SMP antar SMP gitulah. Antar SMP ya, Iya. juara 1. Iya, alhamdulillah sekali. Ini ada apa saja nih Mbak yang ada di meja ini? Ini yang juara 1 sepak bola dan lomba MAPSI kemarin. Lomba MAPSI dan Iya. juara 1 sepak bola. Iya. Nah, ini beralih ke Mas Panggah nih. Mas Panggah, akhir-akhir ini mendapatkan prestasi apa? Meraih prestasi apa nih? Akhir-akhir ini mendapat prestasi ini juara lomba tartir sama juara antar sepak bola. Oke. Antar. Tim Tartil sepak dan bola. juga tim sepak bola. Mana yang paling berkesan dari keduanya itu? Tentunya juara 1 tartil Al-Quran. Kenapa kok itu yang paling berkesan? Karena itu hasil kerja keras saya sendiri. Ya, kalau sepak bola tim Itu, ya. iya, tim. Kalau tartil ini kan sendiri. Nah, yang ngelatih siapa? Yang latih ada Ustadz Sutris sebagai
guru tahsin di SMP ITMTA Karanganyar. Jadi pengajar di ini ya, SMP ITMTA. Iya. Kalau di rumah belajar juga? Iya, belajar sendiri. Sendiri atau ada yang ngajar? Sendiri. Sendiri. Iya. Dari dulu memang suka ikutan lomba tartil atau baru kali pertama ini ikut? Sudah 3 kali ini dari SD. Sudah 3 kali ini dimulai sejak SD ya? Iya. Juara terus nih? Kalau SD kurang beruntung ya. Kurang beruntung? Iya. Beruntungnya selalu di SMP? Iya, gitu ya? alhamdulillah. Ada tipsnya nggak sih Mas Pangga untuk bisa menjuarai ini lomba tartil nih? Ya ininya belajar terus aja sih. Iya. Sabar dalam belajar sama terus berlatih. Ya itu. Terus berlatih dan belajar ya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu harus berusaha gitu kan ya? Harus sabar dalam belajar. Jika tidak ingin sabar dalam kebodohan. Insya Allah, luar biasa nih quotes dari Mas Pangga ini ya. Kalau di Mina juara apa tadi? Tahfidz. Iya. Ini belum lama ini ya berarti ya, yang terakhir kali ini. Iya. Kalau biasanya ikut lomba apa? Ya tahfidz juga Iya, atau tahfidz. ada yang lain? Tahfidz. Tahfidz ya, selalu tahfidz ya. Memang ini dari hati pengen sendiri untuk bisa menjadi hafizah, penghafal Quran gitu. Iya. Atau suruhan dari orang tua? Enggak. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Apa yang memotivasi di Mina untuk selalu menghafal nih? Dulu waktu SD melihat kakak hafalan tuh kayak seru. Akhirnya ikut-ikut. Jadinya keterusan. Kayak nyaman gitu ya kalau udah menghafal. Nah biasanya yang latih hafalan ini dari siapa? Kalau dari sekolah, Ustadz Suroso sebagai guru tahfidz atau Ustadz Sutri sebagai guru tahsin. Kalau di rumah latihan sendiri. Latihan sendiri. Nah, ini ada tipsnya nggak dari Dek Mina untuk ke pemirsa yang sedang melihat nih? Bagaimana tipsnya untuk cepat menghafal dan juga tentunya tidak hanya cepat menghafal, tapi bagaimana mempertahankan hafalan itu? Kalau ingin cepat menghafal, yang pertama kumpulkan niat karena Allah dan sering berusaha, latihan, dibaca berulang-ulang. Kalau bisa hafalannya setelah tahajud atau setelah subuh. Setelah tahajud atau setelah subuh. Ya. Dek Mina sering melakukannya di waktu itu gitu ya? Ya. Kenapa? Karena Dibanding masih waktu-waktu fresh. yang lain. Masih fresh. Belum ini ya, tercampur-campur dengan pikiran ada tugas sekolah, tugas di rumah, mungkin disuruh nyapu ibu, dan lain-lain ya. Ya. Kalau menghafalnya dari juz 1 atau juz 30? 30. Juz 30, terus 29, 28 gitu ya? 30, 29, juz 1. Oh, 30, 29, kemudian di juz 1-nya. Terus kemudian besoknya 2, 3, 4, dan seterusnya gitu? Maunya 28. Oh, maunya 28. Kenapa kok maunya 28? Nggak Lebih. urut 1, 2 gitu? Lebih suka juz 28. Lebih suka juz 28, karena ini ya, masih pendek-pendek gitu ya ayatnya ya? Ya, nggak terlalu. Nggak terlalu panjang juga. Nah, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kalian dalam meraih prestasinya kan tadi luar biasa ya, biar bisa menyemangati teman-teman yang lain. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000 setelah informasi-informasi berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Prestasi Bersama adik-adik di SMP ITMTA Karanganyar. Baik, tadi kita ini ya berbicara terkait tips menghafal gitu ya. Kalau Dek Mina ini sukanya menghafal itu gimana? Diulang-ulang terus atau mendengarkan MP3? Dibaca berulang kali. Dibaca berulang kali. Pakainya Al-Quran yang ada terjemahannya atau enggak? Enggak. Oh, Yang udah ya? khusus buat hafalan. Quran khusus hafalan. Jadi itu diulang-ulang. Biasanya kalau dalam sehari itu bisa menghafal berapa ayat? Tergantung niat. Tergantung niat. Pas niatnya baik, niat moodnya baik ini. Biasanya 1 halaman. Satu halaman itu bisa sehari ya, tapi nggak cepet hilang kan?
Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Nah, terus untuk mempertahankan biar nggak hilang ini gimana? Kalau saya sendiri membuat jadwal khusus. Jadwal khususnya itu setiap contohnya Senin juz 30 seperempatnya, Selasa seperempatnya sampai habis begitu. Setiap Senin. Ya enggak Senin, Selasa, Rabu. Jadi dibuat jadwal-jadwal gitu ya. Terstruktur banget ini ya kalau perempuan nih. Nah, kalau laki-laki nih gimana nih Mas Panggah? Mas Panggah tadi kan sudah menghafal 5 juz ya Mas Panggah ya. Gimana Mas Panggah tipsnya untuk menghafal Al-Quran? Ya, sebelum kita menghafal kita harus baca dulu. Jadi misalkan kita hafalannya di surat An-Naba, terus kita lanjut ke Al-Mursalat. Jadi kita sebelum lanjut ke Al-Mursalat kita harus baca dulu biar lancar. Nanti tinggal menghafalnya kan benak gitu. Dibaca dulu baru dihafalkan gitu ya. Sistem menghafalnya diulang-ulang seperti Dek Mina atau diulang-ulang. Diulang-ulang juga ya. Biasanya pengulangannya satu ayat berapa kali? Satu ayat bisa 5 kali, 10 kali. 5 kali sampai 10 kali. Tergantung kemudahannya membaca. Dalam sehari bisa menghafal? Sekitar 1 halaman bisa. 1 halaman bisa ya, Insya Allah. Nah, kalau untuk ininya, mempertahankannya atau murojaahnya ini bagaimana? Ya dibaca aja terus. Ya, kalau misalkan kita punya waktu longgar, seperti biasanya kan pada maghrib lah, itu bisa buat murojaah sebentar, setengah juz apa seperempatnya bisa. Kalau Dek Panggah biasanya setiap habis maghrib murojaahnya. Nah, ini murojaah itu biasanya tetap melihat atau tidak melihat gitu? Atau ada yang mendampingi? Sendiri, tapi kadang melihat, kadang enggak. Gitu. Ya. Kan biasanya kalau murojaah kan tetap ini ya, kita harus tahu nih benar apa enggaknya. Nah, biasanya kalau di sekolah apa juga ada ini sistem murojaahnya, tidak hanya setoran gitu. Iya, ada sistem murojaahnya. Murojaahnya bersama guru. Iya. Kalau di sekolah setorannya setiap hari apa? Setiap hari Senin sampai Kamis itu sebelum masuk kelas ada waktu sebentar sekitar 40 menitan itu dibuat halakoh setiap kelasnya, bisa dibuat hafalan, murojaah seperti itu, nanti disetorkan ke ustadz-ustadzanya. Gitu. Baik. Nah, kalau Dek Panggah itu menghafalnya tadi 5 juz itu seperti Dek Mina dari belakang atau dari depan? Dari belakang. Dari belakang juga, dari juz 30, 29 gitu. Iya. Terus 28. Iya, 28. 28, kemudian juz 1. 1, 2. Iya. Jadi saat ini juz 2 gitu ya. Nah, kita beralih sebentar ke Bu Siti. Ini Bu Siti kan tim sukses lomba juga nih selain guru PAI. Ini biasanya kalau di SMP ITMTA Karanganyar, apakah tim sukses lomba ini selalu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak sebelum perlombaan tentunya? Ya. Sebelum masa pandemi, ya, sekitar tahun 2016 sampai 2019 itu ada pembinaan khusus untuk anak-anak yang lolos seleksi, yang mempunyai minat dan bakat serta prestasi di setiap minggunya. Biasanya di hari Sabtu itu untuk pembinaan itu ya, khusus persiapan lomba. Tetapi setelah pandemi ini, untuk bimbingan anak-anak yang akan mengikuti lomba ini dilaksanakan 1 bulan sampai hari pelaksanaan lombanya gitu. Jadi belum terlaksana untuk pembinaan setiap minggu, setiap pekannya. Ya, biasanya kalau pembinaan ini materi-materinya dari mana? Sesuai juknis dari masing-masing lomba tentunya. Dari masing-masing lomba. Misal pun tidak ada lomba, apakah tim sukses lomba ini berarti free gitu atau memang selalu mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan perlombaan? Alhamdulillah itu setiap bulannya pasti ada agenda lomba gitu. Jadi berkelanjutan gitu terus ya. Ya. Pasti ada kegiatan lombanya. Sebelum menjadi tim sukses lomba ini, Bu Siti ini ditunjuk atau memang mengajukan diri untuk menjadi tim sukses lomba? Sejujurnya ditunjuk ya. Jadi ya bismillah dicoba dan akhirnya sampai hari ini masih. Bagaimana seorang pengajar ya, pendidik di SMP ITMTA Karanganyar untuk selalu mensupport adik-adik
selalu berprestasi, ini apa yang dilakukan Bu Siti? Tentunya menanamkan pada anak-anak ya bahwasanya mengikuti lomba dan bisa menjuarai suatu perlombaan itu dengan tujuan dakwah Islam tentunya, untuk memperkenalkan SMP ITMTA Karanganyar itu tentunya. Dan dari situ juga anak-anak bisa banyak belajar tentunya perjuangan untuk mencapai juara. Kemudian apabila belum juara pun anak-anak juga harus bisa sabar dan menerima. Nah, itu banyak pembelajaran di setiap perlombaan yang kita ikuti. Ada tentunya di prosesnya gitu iya, ya, prosesnya dan juga pembelajarannya. bersyukur tentunya dan sabar apabila memang belum juara, seperti itu. Jadi ditekankan bahwa ini semua tuh niatnya karena dakwah gitu ya, karena Allah gitu. Kalau untuk juaranya nanti terakhir gitu. Biasanya kendala-kendalanya apa menjadi tim sukses lomba itu? Ya, kadang ini kalau waktunya mepet itu kadang persiapannya kurang, seperti itu. Kemudian ditambah lagi pembimbingnya itu kan juga sebagai guru ya, jadi kesibukannya banyak mengajar gitu ya, jadi mengajar dan membimbing. Nah, kadang itu perlu penjadwalan khusus untuk beliau-beliau ustadz-ustadzah pembimbing lomba, seperti itu. Baik. Gimana kesannya Bu Siti kepada Dek Panggah dan juga Dek Mina ini selama mengikuti proses perlombaan sampai bisa dapat juara gitu ya? Alhamdulillah ya, kerja kerasnya kemarin sering meninggalkan jam pelajaran tentunya, jadi ini juga harus bisa membagi waktu. Nanti pembelajarannya tetap jalan, belajar di rumah tentunya, dan juga tetap harus berlatih untuk mempersiapkan lomba-lomba yang akan diikuti. Seperti itu. Berkaitan dengan sering meninggalkan pelajaran sekolah tadi ya. Kalau caranya Dek Mina mengejar pembelajaran yang sudah tertinggal ini bagaimana? Biasanya pulang sekolah minta tolong ke temen lihat HP, suruh fotoin kalau ada catatan, kalau nggak ada ya belajar sendiri. Kalau nggak ada ya belajar sendiri. Masih bisa mengikuti sampai saat ini? Insya Allah masih. Ikut perlombaan? Masih ya. Adik Panggah? Gimana? Untuk ini ya, mengejar ketertinggalan dari pembelajaran di sekolah. Ya seperti Mbak Mina tadi, ya suruh fotoin lah gitu. Kadang suka kalau nggak pelajaran, ya suka sih sebenarnya. Suka kalau nggak pelajaran. Yang paling disukai apa kalau sekolah di SMP ITMTA Karanganyar? Bisa dapat teman sih biasanya. Bisa dapat teman, itu yang paling disukai ya. Kalau pelajaran yang paling disukai? PPKN. PPKN. Iya. Kenapa PPKN? Ya seru aja gitu. Seru aja. Mudah dipahami. Mudah dipahami, padahal itu banyak banget loh bacaannya. Iya, baca banyak banget. Suka menghafal ya? Suka. Karena tadi hafalannya juga banyak, itu salah satu faktor kenapa suka PPKN juga kali ya. Karena sering membaca dan memang biasanya bacaan itu penting semua kalau di PPKN dan harus dihafal gitu. Kalau Dek Mina suka pelajaran apa? PAI. PAI ya, kebetulan ya gurunya ada di sampingnya. Kenapa suka PAI? Suka materinya. Suka materinya yang berbau-bau Islami gitu ya? Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kalau untuk ini Bu Siti, harapan kedepannya bagi SMP ITMTA Karanganyar ini apa? Khususnya terkait prestasi tentunya. Ya, tentunya ya bagi SMP ITMTA Karanganyar terus belajar untuk anak-anak semua, tetap semangat, kemudian menjadi anak-anak yang solihah, baik akhlaknya, baik ibadahnya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dan untuk SMP ITMTA Karanganyar sendiri, semoga semakin sukses, berjaya, dan tetap berprestasi, seperti itu. Baik. Nah, untuk Dek Panggah dan juga Dek Mina, ini kan perlombaan sering kali diikuti gitu ya, mungkin tidak hanya tahfidz ataupun tartil, dan juga harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah, terus ada mungkin tugas rumah juga. Ini bagaimana cara mengatur waktu kalian agar tetap produktif nih sebagai anak muda? Dari Mbak Mina dulu. Biasanya saya membuat jadwal juga. Dari contohnya kalau sampai saya nggak bisa tidur jam 10 malam, nanti saya bikin hukuman sendiri. Hukumannya kayak bangun tidur harus bisa hafal sekian begitu. Terus kalau bangun harus sebelum jam 3,
karena kan nanti antar jemput, ikut mobil antar jemput jam 6 sudah sampai rumah, terus berangkat ke sekolah, pulang sekolah, lanjut kegiatan sehari-hari, terus makan dan lain sebagainya, maghrib langsung qiraah, sholat, habis itu disempetin bantu ibu kayak nyuci piring, nyapu, terus sholat isya, habis sholat isya baru urusin pelajaran-pelajaran untuk besok. Ya, jadi harus sadar diri gitu Iya. ya, harus sadar diri nih banyak banget tugasnya, harus bisa terus mengikuti gitu. Oh biasanya kalau sekolah antar jemputnya dari ini transportasi sekolah. Iya. Itu setiap ini mulainya jam berapa? Kalau pagi itu dari Pak sopirnya dari rumah setengah 6 sampai di rumah saya jam 6 kurang seperempat. Jadi didatangi per rumah gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau Mas Panggah nih gimana cara mengaturnya? Ya kalau misalkan ada tugas dari sekolah, mengerjakan tugas sekolah dulu. Kalau sudah selesai nanti baru tugas-tugas rumah seperti nyapu gitulah. Ya nanti sampai jam misalkan tidur nih ya kalau nggak ngantuk ya bisa lebih dari jam 10. Terus kalau bangun ya harus jam 3, kalau bisa bangun jam 3, kalau enggak ya subuh itu harus sudah bangun. Kok seorang Mas Panggah ini juga suka nggak mengatur jadwal seperti Mbak Mina tadi? Beda karena seorang laki-laki beda sama perempuan ya. Bedanya gimana? Apa? Apa ya? Ya udah punya tugas pasti nggak lupa gitu atau gimana sih caranya? Iya, itu tadi ya ternyata beda lah. Perempuan kan apa-apa harus ini itu ini ya. Kalau laki-laki tuh biasanya agak cuek gitu lah, bodo amat gitu. Iya. Tapi tetap inget ya, Iya, tetap punya ingat. tugas-tugasnya. Biasanya pernah lupa nggak ini kalau berangkat sekolah nih tiba-tiba, waduh ada tugas yang belum dikerjain atau belum menghafalkan yang harus disetorkan gitu. Iya, pernah lupa ya. Itu biasanya bagaimana untuk mengatasi itu? Eh, Ada hukumannya juga dari sekolah? ada. Oh, ada. Biasanya ada. kalau nggak menghafal disuruh ngapain? Biasanya disuruh berdiri buat menghafal. Berdiri untuk menghafal Iya. berapa menit? Ya sampai selesai. Oh, sampai selesai ini maksudnya sampai selesai pelajaran Iya, atau sampai sampai selesai kamu menghafal? Selesai menghafal. Selesai menghafal. Iya. Sering. Enggak, Oh, alhamdulillah enggak. enggak. Tapi pernah ya? Pernah. Pernah. Kalau Dik Mina pernah juga? Pernah. Pernah. Itu karena apa biasanya? Biasanya kalau malam kecapean ketiduran nggak sempat hafalan. Terus nanti pas di mobil antar jemput disempetin hafalan. Tapi biasanya kalau menghafal dengan istilahnya apa ya, bukan keterpaksaan ya, tapi terburu-buru misalnya ya, dikejar waktu, itu nyaman nggak sih atau nyaman-nyaman saja seperti hafalan-hafalan biasanya? Nyaman-nyaman saja, jalannya aja. Jalannya aja. Iya. Tetap bisa ya untuk menghafal di tengah ketergesaan tadi. Alhamdulillah bisa. Kalau Mas Mangga juga bisa. Kayak biasanya kalau kamu harus menghafal sekarang berdiri gitu, Bisa. langsung bisa menghafal juga. Bisa. Nah, biasanya kalau menghafal gitu kalian ini nggak diwajibkan untuk memahami dari arti suratnya gitu? Kalau itu dari diri sendiri. Kalau saya harus memahami artinya juga biar enak menghafalnya juga. Berarti pakainya Al-Quran yang terjemahan. Iya, terjemahan. Berbeda dengan Mbak Mina tadi ya. Iya. Baik. Nah, berkaitan dengan juara apa tadi? Futsal atau sepak bola? Sepak bola. Sepak bola. Nah, Iya. ini kan tadi tim ya. Itu dipilih dari sekolah? Iya, atau dipilih dari sekolah. Dipilih dari sekolah. Iya. Memang hobinya Mas Pangga ini bermain sepak bola? Iya, sepak bola. Selain menghafal Al-Quran, suka PPKN, juga Iya. hobi bermain Senang sepak sepak bola. bola. Kalau bermain sepak bola ini biasanya di SMP ITM Karanganyar memang ada pelatihan-pelatihan khusus di luar jam pelajaran, atau memang dari diri kalian nih yang memang sudah suka gitu? Ya kalau misalkan di SMP IT itu di hari Sabtu ada ekstrakurikuler pilihan, itu ada ekstra sepak bola juga. Jadi biasanya hari Sabtu itu yang ikut ekstra itu bisa main bola seperti itu. Kamu ikut ekstranya itu ya? Enggak, kalau ekstra Enggak juga? enggak ikut, tapi ikut ekstra merotal. Ikutnya ekstra merotal tapi juga ikut lomba
sepak bola dan berhasil juga dapat juara. Dan bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa ini pengalamannya bagaimana selama mengikuti perlombaan itu? Ya, kalau pengalaman sih kalau kita lihat lawannya ya, apa musuhnya gitu, kalau agak wah ini bagus nih gitu. Ini di hati sini agak minder lah gitu. Terus gimana cara ngatasin, wah ini sudah tahu ada yang lebih pandai, ada yang lebih pintar, pasti dia juara. Terus gimana untuk meningkatkan kepercayaan diri? Berserah diri pada Allah. Berserah diri pada Allah. Pasti ada usahanya dong. Iya, ada cuma usaha. berserah diri kan? Iya. Ya kalau usaha bagaimana kita juga harus lebih baik dari dia gitu. Jadi kita harus berlatih. Apa selama menendang bola ini baca bismillah terus atau enggak? Yang maksudnya enggak lah ya. Enggak ya. Biasanya kalau pelatihan sebelumnya sebelum mengikuti lomba itu berlatihnya berapa kali dalam 1 minggu? Ya tergantung pelatihnya juga. Pelatihnya dari sekolah juga? Iya, dari sekolah juga. Bagaimana perasaannya setelah, wah ternyata tadi sempat minder nih, ternyata ada yang lebih pandai, tapi justru dari Dek Pangga dan juga teman-teman yang lain berhasil ya meraih juara 1. Ya, tentunya bangga juga bangga dengan diri sendiri sudah bisa ngalahin musuhnya lah intinya gitu. Ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin siapa tahu nih saat ini melihat Dek Pangga gitu ya, untuk terus semangat belajar, semangat berprestasi gitu ya, tentunya di jalan dakwah gitu. Ya, tentunya pesan ya, belajarlah terus-menerus walaupun itu agak berat dilakukan ya. Itu tadi seperti kita belajar untuk meraih sesuatu atau prestasi, kita juga harus bekerja keras untuk meraih itu, dan juga jagalah akhlak kalian dimanapun, karena tentunya akhlak adalah lebih baik dari ilmu ya. Akmalul ya itu tadi, akhlak itu penting ya, karena akhlak itu adalah cara kita buat berbaik walaupun itu salah di mata orang. Seperti kita misalkan ada orang nih, kalau kita kita berakhlak baik kepada seorang, mesti ada orang yang iri, kok orang ini baik banget nih, kenapa ini gitu, biasanya gitu. Banyak lah meskipun seperti udah itu. menjahati gitu ya, terus kita terus gitu. berbuat baik terus menerus Ya, gitu. terus menerus gitu ya. Tanpa memandang kamu siapa, anaknya siapa, Iya. orang kaya atau miskin gitu ya, Iya. teruslah berbuat baik gitu. Kalau Iya. pesan Dek Pangga gitu, kalau dari Dek Mina disampaikan. Sebagai perempuan, jaga sikap dimanapun kalian berada, jaga diri kalian sebagai perempuan, jaga harga diri kalian, hindari perbuatan zina, banggakan kedua orang tua kalian, dan untuk kita semua, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah agar hidup kita selalu tenang di dunia maupun akhirat. Masya Allah, luar biasa sekali pesan-pesan dari adik-adik dari SMP IT MTA Karanganyar gitu ya Bu Siti, juga terkesan ya, terharu gitu. Nah, ini kebetulan karena dua-duanya ini menjuarai, pernah tahfidz juga ya, dua-duanya juga sudah menghafalkan, Dek Pangga 5 juz, Dek Mina 3 juz. Ini boleh dong terakhir 5 ayat aja dari surat apa yang kalian paling lancar gitu. Boleh bareng atau mau sendiri-sendiri, beda surat mungkin yang paling disukai. Kalau Dek Mina? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Dek Pangga apa? Al-Qiyamah juga? Enggak. Beda? Iya. Jadi mau sendiri-sendiri aja? Iya, Ya sendiri-sendiri. udah Dek Mina dulu yuk, Al-Qiyamah 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyaumil qiyamah wa la uqasimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Masya Allah. Kalau Dik Pangga sekarang nih, surat apa Dik Pangga? Al-Qalam. Al-Qalam, Iya. boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Masya Allah. Suaranya merdu semua dan bikin merinding nih ya. Sukses selalu Dek Pangga, Dek Mina dan juga Bu Siti gitu ya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya, berbagi terkait tips-tips bagaimana cara meraih prestasi dan juga tidak lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, yang bisa membuat kalian ini menjadi anak yang soleh-soleha, berprestasi terus dimanapun kalian berada ya, meskipun nanti sudah tidak di SMP IT MTA Karanganyar. Mas Pangga sudah mau lulus gitu ya. Sukses selalu Mas Pangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita dalam program prestasi di sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di prestasi minggu depan. Saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.